salaman ala Rasulillah Sayyidina wa Habibina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a sunnatahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kawan-kawan, rekan-rekan, para asatidz dan ustadzat, selamat malam dan selamat berjumpa kembali dalam perkuliahan Sejarah Peradaban Islam. Pertama, kami mohon maaf karena ada perubahan agenda, ada rapat-rapat yang harus diikuti di kampus terkait dengan akreditasi dan lain-lainnya, maka perkuliahan dengan sangat terpaksa dipindahkan ke malam hari. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi rasa keseriusan kita dalam mengikuti perkuliahan, dan mudah-mudahan kawan-kawan jauh lebih siap ya. Baik, kawan-kawan semuanya, malam hari ini kita sampai pada pertemuan yang kelima, dan seperti yang kawan-kawan lihat semuanya, sudah ada materi yang di-share yang malam hari ini insya Allah akan dipresentasikan oleh Ustadz Ahmad Sofyan. Itu masa Khalifah Rashidah atau masa Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiyyin. Sebelumnya mungkin ada yang mengetahui informasinya dari Kosma, siapa yang menjadi moderator malam hari ini? Ada informasi? Belum ada, Ustadz. Dari Pak Aminuddin belum ada info. Nggak ada suara ya? Ada, Ustadz. Ada, Coba tes Ustadz. suaranya. Ada, Ustadz. Kedengaran. Ada, Ustadz. Oh, berarti laptop saya yang sedikit ada gangguan. Baik, kalau gitu terpaksa saya gunakan dua device. Bentar. Oke. Baik, rekan-rekan semuanya, saya mohon maaf, laptop saya harus di restart terlebih dahulu supaya bisa digunakan untuk mengikuti perkuliahan malam hari ini. Sementara saya menggunakan HP, dan bentar, apakah oke. Ya, baik ya. Pak Bisma, ada informasi siapa yang menjadi moderator malam hari ini?
Belum ada, Ustadz. Belum ada. Atau Ya. siapa yang mau bersedia? Teman-teman. Silakan kawan-kawan, para satir. Ustadz Muammar sedang mati lampu dan baterainya kayaknya sangat minim. Ya sudah, saya aja, Ustadz. Biar aja saya. Oke, baik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kita bertemu lagi dalam perkuliahan malam hari ini. Mungkin langsung saja untuk Recording in progress. mengefisienkan waktu, kita masuk ke tema utama kita pada malam hari ini, yaitu presentasi yang akan dibawakan oleh Ustadz Ahmad Sofyan yang berjudul Makalah Masa Khalifah Rashidah. Kepada Ustadz Sofyan, kita persilahkan untuk mempresentasikan makalahnya. Baik, terima kasih Ustadz Bisma selaku moderator telah memberikan waktu kepada kami untuk menyampaikan makalah pada malam hari ini. Sebelumnya kami mohon maaf menyampaikan salam dari Pak Kepala Kemenak untuk Pak Ustadz Dr. Abdul Rais dari Pak AM Sarir. Terima kasih, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la haula wala quwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Baik, langsung saja pada malam hari ini kami sebagaimana tugas yang diamanahkan adalah terkait dengan masa Khalifah Rashidah. Sebagaimana kita ketahui bahwa masa Khalifah Rashidah ini juga lebih dikenal dengan masa Khulafaur Rasyidin, yaitu Khalifah yang 4 yang memiliki makna adalah Khalifah yang arif dan bijaksana. Nah, dalam makalah ini ada 4 setidaknya topik pembahasan yang nanti akan kami coba paparkan secara satu persatu melalui slide yang sudah kami siapkan. Pertama terkait dengan sistem suksesi, kemudian kepribadian khalifah, kemudian selanjutnya adalah situasi dan sistem politik di masa Khalifah Rashidah, dan yang terakhir adalah terkait perkembangan peradaban Islam di masa Khalifah Rashidah ini. Baik, kita masuk ke slide yang berikutnya. Nah, ini beberapa sumber referensi yang kami gunakan untuk di dalam pembuatan makalah ini, diantaranya Sejarah Peradaban Islam, Dr. Fatah Syukur NCMAG, Sejarah Peradaban Islam Dirasah Islamiyah 2, Dr. Badri Yatim MA. Kemudian juga terkait dengan dunia Arab, Sejarah Ringkas Philip Kahiti, dan Tarikh dan Kebudayaan Islam Dr. Marjuki MAG, serta Sejarah Peradaban Islam Ratu Suntiah dan Maslani. Nah, ini beberapa referensi yang kami gunakan. Kemudian pertama kita akan masuk pada sistem suksesi. Nah, sebelum pada materi selanjutnya, sedikit kami coba tampilkan terkait dengan kata-kata bijak, bahwa setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya. Setiap pemimpin ada masanya dan setiap masa ada pemimpinnya. Jadi dari kata-kata bijak itu setidaknya yang dapat kami pahami bahwa sejarah itu selalu melahirkan orang-orang besar dengan segala kelebihan dan kekurangannya tentunya. Nah, ini masuk pada sistem suksesi masa Khulafaur Rasyidin. Sebagaimana kita pahami bahwa Nabi Muhammad SAW itu bukan hanya sebagai Nabi dan Rasul, diutus Allah ke dunia, ke muka bumi, untuk mengajak umat manusia dan bangsa-bangsa di dalam menuju ke jalan yang diridhoi atau jalan yang benar. Tapi beliau juga adalah sebagai tokoh pemimpin umat dan pemimpin pemerintahan dan politik pada saat itu. Oleh karena itu, ketika wafatnya Rasulullah SAW ini, maka secara otomatis masa atau fase kenabian itu dan kerasulan sudah berakhir setelah meninggalnya atau wafatnya Rasulullah SAW. Nah, melihat situasi yang seperti itu tentu yang tidak pernah terpikirkan oleh para sahabat, sehingga menimbulkan berbagai macam kegaduhan di kalangan
di kalangan para sahabat saat itu. Karena Nabi ketika meninggal tidak meninggalkan wasiat apapun, siapa yang akan menggantikan beliau setelah wafatnya sebagai pemimpin umat, pemimpin politik dan pemerintahan saat itu. Oleh sebab itu ketika tidak lama setelah beliau wafat, belum jenazahnya dimakamkan, beberapa tokoh Muhajirin dan Ansar berkumpul di balai kota Bani Saidah Madinah untuk memusyawarahkan pengganti Nabi Muhammad sebagai pemimpin pemerintahan dan pemimpin umat Islam untuk melanjutkan tugas-tugas dakwah Islam. Nah, memang di awal-awal setelah wafatnya beliau itu Rasulullah SAW kegaduhan itu luar biasa terjadi. Bahkan Umar ibn Khattab sendiri termasuk salah seorang sahabat yang belum menerima saat itu, belum bisa menerima wafatnya Rasulullah SAW, sehingga termasuk orang yang merasa kehilangan luar biasa. Bahkan di antara para sahabat mengatakan bahwa kata Umar, apabila ada yang mengatakan Nabi Muhammad wafat, maka akan saya tebas batang lehernya. Nah, begitu beliau cintanya kepada Rasulullah sehingga beliau tidak meyakini bahwa Nabi Muhammad bisa meninggal atau bisa wafat. Nah, ini juga terjadi ketika pemilihan pengganti beliau sebagai tokoh pemimpin politik dan pemerintahan saat itu, di mana kaum Muhajirin mencalonkan Abu Bakar sebagai pemimpin menggantikan Nabi Muhammad. Kemudian dari Ansar juga dari Bani Sa'dah mencalonkan Sa'ad ibnu Ubadah. Bahkan dari Bani Hashim pun juga menginginkan Ali sebagai pengganti Nabi Muhammad saat itu sebagai pemimpin umat, karena dianggap Ali punya kerabat atau kedekatan dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, selanjutnya terpilihnya Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah. Nah, memang ketika di dalam rapat di Bani Sa'adah itu bahwa terjadi perdebatan yang luar biasa. Pertama dari Bani Sa'adah, dari Abu Ubaidah sendiri itu menginginkan beliau sendiri sebagai tokoh atau sebagai pemimpin pengganti Rasulullah SAW. Dan bahkan saat itu ketika Umar mendengar pidato dari Bani Sa'adah itu dari Abu Ubaidah, beliau langsung mencabut pedang, ya, karena saking marahnya Abu Ubaidah mencalonkan diri sendiri untuk diangkat sebagai pemimpin umat. Tetapi dengan datangnya Abu Bakar Siddiq, dengan datangnya salah satu sahabat yang lain itu, beliau berhasil menenangkan keadaan. Bahkan beliau justru mencalonkan Umar waktu itu sebagai pemimpin pengganti Nabi Muhammad. Tetapi justru sebaliknya dari para tokoh-tokoh itu justru membaiat Abu Bakar As-Siddiq sebagai pengganti Rasulullah, karena memang Abu Bakar Siddiq dianggap orang yang tepat saat itu untuk menggantikan Rasulullah, selain karena memang secara kedekatan beliau dengan Nabi, juga Abu Bakarnya adalah salah satu orang yang senantiasa berada di samping Nabi pada masa-masa sulit saat itu, ya, termasuk pada masa-masa di mana Islam berkembang, ya. Jadi ini salah satu di antara kenapa di antara para sahabat saat itu langsung membaiat Abu Bakar Siddiq, selain karena memang beliau orang yang memang punya kedekatan dengan Nabi, juga dari segi keimanan juga tidak diragukan lagi, serta kepribadian beliau sendiri. Nah, kemudian bagaimana terpilihnya Umar ibn Khattab? Karena kita masih bicara tentang sistem suksesi pada masa Khalifah Rashidah ini, maka kita akan melihat bagaimana masa Umar terpilih sebagai khalifah. Nah, terpilihnya Umar ibn Khattab ini sebagai khalifah melalui proses tinjauan pendapat dari kalangan para tokoh-tokoh terkemuka, di kalangan para sahabat yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq secara diam-diam, termasuk meminta pendapat Abdurrahman ibnu Auf dan Utsman ibnu Affan. Kalau Abu Bakar tadi dilakukan secara pemilihan langsung, dibaiat langsung. Kalau Umar itu Abu Bakar sendiri yang meminta pendapat para kalangan sahabat saat itu, tetapi secara diam-diam beliau meminta pandangan dari para sahabat bagaimana kalau Umar itu dijadikan pengganti beliau. Dan itu beliau lakukan ketika sudah mendekati masa-masa beliau akan meninggal, karena beliau termasuk salah satu tokoh yang diakui saat itu, dan memang beliau pernah mengalami sakit 15 hari saat itu. Jadi sebelum meninggal beliau sempat meminta kalangan para sahabat untuk
meminta pendapat terkait dengan Umar menjadikan sebagai khalifah saat itu. Jadi setelah Abu Bakar merekomendasikan Umar, kemudian disetujui oleh kalangan umat Islam saat itu, sehingga di masa Umar inilah kemudian dipakai istilah Amir al-Mu'minin, ya, khalifah yang disebut dengan pimpinan atau komandannya orang-orang yang beriman. Nah, kemudian di masa Utsman ini berbeda lagi dengan masa Umar, ya. Sistem pemilihan khalifah pada masa Utsman itu, Utsman terpilih sebagai khalifah menggantikan Umar ibn Khattab tidak melalui rekomendasi dari khalifah langsung. Kalau Umar tadi mendapat rekomendasi dari dari Abu Bakar As-Siddiq, tapi kalau Utsman tidak. Nah, Utsman ini malah dilakukan melalui pembentukan tim 6 istilahnya itu, artinya melalui 6 orang yang ditunjuk oleh khalifah Umar ibn Khattab untuk memilih dari 6 orang itu salah satunya adalah sebagai pemimpin khalifah yang akan menggantikan Umar ibn Khattab. Di antara itu Utsman, Ali, Thalhah, Zubair, Sa'ad ibni Abi Waqqas, dan Abdurrahman ibnu Auf. Nah, setelah Umar wafat, kemudian tim 6 ini bermusyawarah untuk memilih salah satu di antaranya untuk menjadi khalifah. Dan melalui musyawarah ini dan juga persaingan yang agak ketat, karena di dalam 6 orang itu terjadi 2 tokoh yang diunggulkan, yakni Utsman dan Ali. Namun akhirnya semua sepakat untuk menunjuk Utsman sebagai khalifah pengganti Umar ibnu Khattab. Nah, di masa Ali juga lebih berbeda lagi sistem suksesinya, karena Ali ini terpilih ketika kondisi situasi perpolitikan di masa Utsman sudah sangat kacau, sehingga pergolakan dan pemberontakan terjadi di mana-mana, termasuk sampai ke wilayah Madinah saat itu sebagai pusat pemerintahan. Nah, sehingga Ali pada awalnya ketika dicalonkan untuk menggantikan khalifah Utsman ibnu Affan, awalnya beliau menolak, tapi karena dipaksa diminta oleh Zubair ibnu Awam dan Thalhah ibnu Ubaidillah, akhirnya Ali ibnu Abi Thalib menerima, dan kemudian Ali ini termasuk salah satu khalifah yang dibaiat oleh umat Islam secara massal, ya. Jadi dari 4 khalifah ini sistem suksesinya berbeda-beda di dalam menduduki jabatan khalifah itu sendiri. Namun esensinya adalah bahwa semuanya itu dilakukan dalam bentuk musyawarah, ya. Cuma prosesnya saja yang berbeda-beda. Kemudian masuk ke slide berikutnya adalah berkaitan dengan kepribadian Khalifah Rashidah ini. Nah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau ini bernama Abdullah ibnu Khuhaifah At-Tamimi, ya. Jadi sebelum beliau masuk Islam, beliau itu bernama Abdullah ibnu Ka'bah. Kemudian oleh Nabi diganti menjadi Abdullah ketika Islam. Nah, beliau termasuk sahabat yang utama, bahkan mendapat julukan Abu Bakar, artinya bapak pemagi, ya. Bapak pemagi itu artinya karena beliau termasuk pagi-pagi atau awal memeluk agama Islam. Dan beliau ini termasuk salah satu di antara as-sabiqun al-awwalun, ya, orang-orang yang pertama masuk Islam. Bahkan perkembangan selanjutnya beliau mendapat tambahan gelar menjadi As-Siddiq, ya, yakni orang yang pertama membenarkan terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad sering meminta atau menunjuk beliau pada saat yang penting untuk mendampingi Nabi Muhammad. Bahkan Nabi juga menunjuk di akhir Nabi wafat ketika imam di Masjid Nabawi untuk digantikan sebagai imam, ya. Jadi Abu Bakar termasuk salah seorang yang memang dipercaya oleh Rasulullah SAW. Nah, sebagai khalifah, Abu Bakar ini dijuluki juga penakluk, pembawa perdamaian untuk negeri Arab. Nah, selama 6 bulan beliau menjadi khalifah itu, beliau pulang pergi dari Madinah, ibu kotanya, ke tempat kediamannya di Al-Sun. Dan kesederhanaan kehidupan yang dijalani bersama istri bernama Habibah ini, sehingga kesederhanaan itu kemudian diistilahkan dengan patriarkal, artinya keayahan, ya. Seorang tokoh yang dikenal sebagai keayahan, ya. Dan yang paling
memiliki karakter yang kental. Beliau itu tidak menerima gaji sebagai khalifah saat itu. Bahkan urusan negara dikerjakannya dalam ruangan muka masjid Nabi. Nah, kemudian yang kedua, Umar Ibn Khattab, bagaimana kepribadian beliau. Nah, Umar Ibn Khattab ini memeluk agama Islam pada tahun ke-6 setelah kenabian. Beliau berasal dari suku Adi, merupakan bagian dari suku besar Quraisy. Beliau dianggap seorang syekh suku Badawi yang sangat dihormati. Badannya yang besar dan tegap sangat dikenal di kalangan bangsa Arab awal permulaan Islam. Jadi memang Umar ini sudah sangat memang dikenal karena memang ketegasan dan keberaniannya itu, sehingga tidak ada yang tidak mengenal Umar Ibn Khattab. Bahkan tidak ada yang berani melawan beliau, ya. Nah, memiliki sikap hidup yang sederhana dan bersahaja, memiliki kemauan yang keras namun arif dan bijaksana. Nah, ini ketika beliau menjadi khalifah, sikap-sikap ini, atau ketika beliau masuk Islam, perubahan luar biasa pada kepribadian beliau adalah memiliki sikap hidup yang sederhana dan bersahaja, memiliki kemauan yang keras namun arif dan bijaksana. Dan selama menjadi khalifah, beliau ini juga termasuk orang yang sabar, pergi berniaga untuk mencari nafkah sehari-hari. Jadi begitu konsisten, integritasnya luar biasa di dalam menjalankan posisi sebagai khalifah yang semestinya beliau bisa mendapatkan lebih, tapi beliau tidak melakukan itu. Jadi usaha untuk beliau sendiri, beliau melakukan berniaga. Kemudian selama hidupnya menunjukkan sikap atau tabiat jauh dari keinginan-keinginan kemewahan. Jadi banyak sekali beberapa catatan-catatan sejarah terkait dengan Umar Ibn Khattab ini. Ya. Di antaranya para pujangga-pujangga Islam sangat menghormatinya, keimanan yang besar, keadilan dan kesederhanaannya yang patriarkal sama dengan bagaimana karakter yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq. Khalifah Umar juga dianggap sebagai penjelmaan dari segala tabiat baik yang harus dimiliki seorang khalifah. Artinya itu sebagai seorang khalifah beliau itu memenuhi syarat, ya, kriteria yang disebut dengan khalifah atau pemimpin itu. Dari segi fisik yang begitu yang besar, tegap, ya. Kemudian dari segi kepemimpinan yang tegas dan juga berani, ya. Ketika terkait dengan kebenaran, ya, kalau memang salah beliau hukum dengan hukum yang berlaku saat itu, termasuk anak beliau sendiri yang saat itu dalam buku sejarah dikatakan bahwa anaknya sendiri sempat dipukul ketika memiliki kebiasaan mabuk-mabukan selama Umar menjadi khalifah itu. Nah, ini beliau betul-betul sangat konsisten dalam melaksanakan tugas beliau sebagai khalifah. Kemudian kepribadian lain adalah beliau hanya memiliki sebuah kemeja dan sebuah mantel yang gampang dikenal. Nah, ini menurut sejarahnya begitu, karena kedua-duanya penuh dengan tambalan, ya. Saking beliau sangat sederhananya itu. Dan memang mungkin ya tadi saya katakan di awal, orangnya memiliki integritas yang luar biasa, ya. Tempat tidurnya diperbuat dari daun palem dan ia tidak mengenal kebutuhan-kebutuhan selain daripada memelihara kemurnian agama, menjunjung tinggi keadilan, serta menyebarkan dan memelihara kesejahteraan agama Islam dan bangsa Arab. Nah, kemudian khalifah yang ketiga, Utsman Ibnu Affan. Nah, nama lengkapnya Utsman Ibnu Affan Ibnu Abi Al-Ash bin Umayyah bin Abi bin Abdi Syam bin Manab radhiyallahu anhu. Jadi nasabnya bertemu dengan Nabi pada kakek yang keempat, yaitu Abdul Manab, ya, dari sisi ibu. Nasab keduanya bertemu pada Urwah bin Karis. Ibunda Urwah adalah Baidah bin Abdul Muttalib, jadi bibi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau masuk Islam di usia 30 tahun setelah diajak Abu Bakar. Jadi kemudian Utsman ini seorang saudagar yang kaya dermawan saat itu, dan kekayaannya itu tidak bisa istilahnya itu tidak bisa disangka-sangka lagi. Artinya memang orang yang paling terkaya di saat itu. Dan kepribadian yang lain itu yang mencolok adalah pandai, pemaaf dan tutur kata yang halus, ya. Bahkan beliau juga sebagai ahli ibadah dan dikenal dengan istilah pemilik
dua cahaya atau istilahnya itu Jurnur Ain ya. Kenapa dikatakan pemilik dua cahaya itu? Karena beliau menikahi dari dua orang dari anak Nabi, ya ini kalau tidak salah itu Siti Ruqayyah. Kemudian Ali ibni Abi Thalib. Nah, Ali bin Abi Thalib dilahirkan di Mekah pada tanggal 13 Rajab sekitar tahun 600 Masehi ya. Ia merupakan anak laki-laki keempat dan terakhir dari Abu Talib. Saudara-saudaranya yang lain berturut-turut adalah Talib, Akil, dan Ja'far. Abu Talib adalah adik dari Abdullah, ayah Nabi Muhammad. Jadi kalau melihat dari segi nasabnya, beliau sepupu sekali dengan Nabi Muhammad SAW karena bapak beliau dengan bapak Nabi Muhammad bersaudara. Dengan demikian Ali bin Abi Thalib adalah saudara sepupu Nabi Muhammad. Dan beliau termasuk orang pertama yang masuk Islam dari kalangan anak-anak pada usia 10 tahun saat itu ya. Nah, beliau dinikahkan dengan Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah. Beliau pemuda yang memiliki watak ini dan cerdas. Bahkan diberi gelar sebagai singa Allah, Asyadullah. Ya. Karena keberaniannya dalam medan peperangan bersama Nabi. Di antaranya itu adalah perang Badar dan perang Uhud. Dan keberanian lainnya adalah menggantikan posisi tempat tidur Rasulullah saat dikepung kafir Quraisy saat Nabi SAW akan hijrah. Nah, ini juga salah satu dari keberanian Ali ibn Abi Thalib. Padahal saat itu Rasulullah taruhannya adalah mati, tapi beliau berani menggantikannya. Kemudian kita pada pembahasan selanjutnya adalah berkaitan dengan situasi dan sistem politik di masa Bani Rashidah ini. Nah, di masa Abu Bakar As-Siddiq, beliau menjadi khalifah selama 2 tahun 3 bulan 11 hari. Jadi dari tahun 632 sampai 634 Masehi. Nah, secara sistem politik dan pemerintahan, beliau menerapkan pola yang sudah dijalankan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni bersifat sentral. Artinya itu pada masa Abu Bakar As-Siddiq memerintah sebagai khalifah itu beliau kekuasaan istilahnya yudikatif, legislatif, eksekutif. Kalau istilah sekarang itu semua di tangan beliau. Namun walaupun kekuasaan sepenuhnya ada di tangan khalifah, saat itu beliau tetap mengambil keputusannya melalui musyawarah dengan para sahabat-sahabat yang lain saat itu. Dan beliau meninggal dalam usia 63 tahun ya. Tepatnya hari Senin 23 Agustus 624 Masehi. Nah, ini beberapa persoalan sistem politik yang dihadapi Abu Bakar ya, semasa menjadi khalifah atau dalam pemerintahannya. Yaitu yang pertama, beliau banyak menghadapi hilangnya beberapa orang Arab dari ikatan Islam, atau banyaknya orang-orang yang saat itu sudah masuk Islam keluar daripada Islam setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau murtad ya. Jadi melepaskan kesetiaan dengan tidak memberikan baiat kepada khalifah yang baru karena mereka menganggap bahwa perjanjian-perjanjian yang telah dibuat dengan Nabi Muhammad sebelumnya itu dianggap batal setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kondisi ini melahirkan perang yang disebut dengan perang Riddah, artinya perang melawan kemurtatan. Ya. Dan alhamdulillah saat itu dalam sejarah itu bahwa Abu Bakar berhasil mengalahkan kelompok orang-orang yang keluar dari Islam tersebut. Kemudian yang ketiga, muncul orang-orang yang enggan membayar zakat saat itu. Dan terakhir yang paling penting adalah munculnya nabi palsu yang dipelopori atau tokoh yang dikenal adalah Musailamah Al-Kadzab, Aswad Asmi, dan Sajah, seorang wanita Yaman. Nah, kemudian di masa Umar Ibn Khattab. Umar Ibn Khattab ini memerintah dari tahun 634 sampai 644 Masehi.
selama 10 tahun 6 bulan. Jadi cukup lama Umar ibn Khattab memerintah, dan pada masa Umar ini sistem politik dan pemerintahan berkembang pesat dengan mencontoh sistem administrasi pemerintahan yang ada atau yang diterapkan di Persia. Dan tidak adanya pergolakan politik dalam masa pemerintahan Umar ini memberikan ruang kepada beliau untuk mampu melakukan ekspansi besar-besaran keluar wilayah Arab saat itu. Jadi masa Umar inilah termasuk masa yang banyak memberikan kontribusi di dalam perluasan Islam yang berada di daerah-daerah Jazirah Arab saat itu. Masa jabatan beliau berakhir dengan tragis karena dibunuh oleh seorang budak bangsa Persia bernama Feroz atau dikenal dengan Abu Lu'lu'ah, yang menyerang dengan sebilah pisau beracun dari belakang ketika Umar akan pergi sholat subuh berjamaah di Masjid Nabawi. Nah, selanjutnya pada masa Utsman ibnu Affan, ya. Pemerintahan Utsman ibnu Affan berlangsung selama 12 tahun. Jadi Utsman ini termasuk salah satu khalifah yang terpanjang memerintah sebagai khalifah dibandingkan Umar dan Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Bahkan para ahli sejarah itu membagi masa pemerintahannya dalam 2 periodisasi. Yakni 6 tahun pertama itu disebut masa pemerintahan yang baik, dan 6 tahun berikutnya dianggap masa pemerintahan yang buruk, ya. Dan separuh pertama pemerintahan Utsman ibnu Affan adalah melanjutkan ekspansi perluasan wilayah di sebelumnya ke wilayah yang strategis yang belum sempat dilakukan pada masa Umar, yakni ke Mesir dan Irak. Sementara di paruh kedua pemerintahannya itu atau 6 tahun setelahnya, situasi politiknya sudah mengalami pergolakan, ya. Munculnya situasi politik yang tidak stabil karena adanya kelompok-kelompok umat Islam yang kecewa atas sistem pemerintahan yang dijalankan karena ada unsur-unsur nepotisme, ya. Karena memang di dalam catatan sejarah itu bahwa banyak sekali para keluarga Utsman yang masuk dalam pemerintahan dan menduduki jabatan-jabatan penting. Namun ada juga di dalam catatan sejarah yang lain juga bahwa apa yang dilakukan Utsman itu adalah tidak sepenuhnya juga salah. Karena beliau mengganti contohnya adalah gubernur-gubernur yang ada yang pernah diangkat walaupun dari kalangan keluarga yang dianggap tidak mampu, ya beliau ganti dengan keluarga yang lain yang memiliki kemampuan lebih daripada yang ada itu. Nah, jadi secara penggantiannya walaupun dalam konteks masih keluarga ada masih unsur-unsur profesionalisme yang dikedepankan oleh Utsman ibnu Affan. Nah, ini menurut beberapa kalangan sejarawan seperti itu. Nah, kondisi yang dialami Utsman ini dengan banyaknya kalangan keluarga masuk di dalam pemerintahannya menimbulkan pemberontakan-pemberontakan yang berakibat terbunuhnya Utsman ibnu Affan sendiri. Beliau di dalam catatan sejarah itu terbunuh di dalam rumahnya saat sedang membaca Al-Quran pada hari Jumat tanggal 17. Dan memang Utsman ini pada masa Rasulullah masih hidup sempat istilahnya itu bukan diramal, istilahnya diramal kah? Artinya akan mati syahid, ya. Jadi salah satu sahabat 4-nya akan mati syahid kata beliau. Ternyata Utsman ibnu Affan ini. Kemudian yang keempat, Ali ibni Abi Thalib. Nah, ini pemerintahan Ali ibnu Abi Thalib berlangsung selama 6 tahun. Dan di masa Ali ini sistem politik tidak stabil. Karena memang di masa Utsman di akhir-akhir pemerintahannya itu banyak sekali terjadi pemberontakan-pemberontakan sampai masuk ke wilayah kota Madinah tadi. Nah, ini mengakibatkan terjadinya yang disebut dengan Perang Jamal, ya. Perang Jamal itu antara kelompok Ali dengan kelompok Talhah, Zubair, dan Aisyah. Nanti dari Bani Hashim. Dari istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kebijakan-kebijakan Ali yang memberhentikan para gubernur yang diangkat pada masa Utsman dan mengambil alih tanah-tanah yang dibagikan Utsman kepada kaum kerabatnya, ini menimbulkan kelompok kecewa yang kemudian juga menimbulkan peperangan di masa pemerintahannya. Jadi pada masa Ali ini hampir bisa dikatakan
perkembangan perluasan wilayah Islam tidak ada, karena lebih banyak fokus pada mengatasi situasi kondisi politik yang terjadi di masa-masa pemerintahannya itu akibat dari masa-masa yang ditinggalkan oleh Utsman ibnu Affan. Nah, ini kemudian yang terakhir terkait dengan perkembangan peradaban Islam. Bagaimana perkembangan peradaban Islam di masing-masing khalifah itu dapat kita lihat pada slide berikut ini. Di masa Abu Bakar ini keberhasilan beliau adalah menumpas kelompok riddah, orang yang keluar dari Islam. Kemudian beliau juga berhasil melebarkan wilayah Jazirah Islam, yakni ke Al-Hirah di Irak pada tahun 634 Masehi yang dipimpin oleh Khalid ibnu Walid. Kemudian ke Syria juga beliau lakukan perluasan wilayah Islam yang dipimpin oleh 4 jenderal saat itu, yakni Abu Ubaidah, Amr bin Ash, Yazid ibni Abi Sufyan, dan Surahbil. Dan salah satu yang juga memiliki kontribusi besar di masa Abu Bakar adalah beliau berhasil melalui idenya Umar ibn Khattab mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang berserakan yang ada di lembaran-lembaran pelepah kurma dan lainnya, termasuk karena banyaknya penghafal Al-Quran yang gugur di medan perang. Ini juga menjadi salah satu alasan kenapa beliau membukukan Al-Quran pada masa Abu Bakar ini. Jadi beliau adalah salah satu perintis khalifah pertama terkait dengan pengumpulan ayat-ayat suci Al-Quran dan membukukannya. Nah, di masa Umar ini peradaban Islam sudah semakin tinggi, ya, makin maju, berkembang, baik secara wilayah kekuasaan beliau, juga dari segi peradaban pemerintahannya. Ini meliputi Jazirah Arab, Palestina, Syria, bahkan sebagian besar ada di wilayah Persia dan Mesir. Dan ini kalau dilihat dari catatan sejarah itu dari 635 sampai 641 Masehi beliau lakukan selama kurang lebih 6 tahun perluasan wilayah Islam saat itu. Kemudian dari sisi administrasi pemerintahan ini beliau sudah mengatur menjadi 8 wilayah provinsi, ya, yakni Mekah, Madinah, Syria, kemudian Jazirah, Basrah, Kufah, Palestina, dan Mesir. Kemudian pada masa Umar ini sudah dibentuk departemen-departemen seperti mendirikan Dewan Pekerjaan Umum, ya. Kemudian menertibkan sistem pembayaran gaji dan pajak tanah. Nah, ini sudah diberlakukan pada masa Umar. Kemudian beliau juga memisahkan lembaga yudikatif dan lembaga eksekutif, dan satunya itu lembaga legislatif, ya. Jadi ada pemisahan kekuasaan di masa Umar itu, ya, tidak di tangan khalifah lagi. Kemudian juga beliau membentuk jawatan kepolisian untuk menjaga keamanan. Kemudian juga mendirikan Baitul Mal. Ini mungkin semacam bank, ya, saat itu yang dibuat oleh Umar. Bahkan beliau juga termasuk khalifah yang pertama menempa mata uang atau menetapkan mata uang Arab saat itu, ya, dan menciptakan atau menetapkan awal tahun Hijriah. Ini berapa kemajuan peradaban Islam di masa Umar ibn Khattab. Kemudian pada masa Utsman ibnu Affan. Nah, wilayah kekuasaan Islam ini juga pada masa Utsman terus berlanjut, yang ini meliputi Armenia, Tunisia, Siprus, Rhodes, kemudian bagian Persia yang tersisa yang belum sempat ditaklukkan oleh masa Umar, termasuk Transoxania dan Tabaristan. Nah, pada masa Utsman juga beliau membangun bendungan untuk menjaga arus banjir yang besar dan mengatur air ke kota-kota. Kemudian membangun jalan-jalan, jembatan, masjid-masjid, bahkan termasuk melakukan perluasan Masjid Nabawi pada masa Utsman. Dan juga yang sampai sekarang kita kenal adalah beliau juga menulis kembali ayat-ayat Al-Quran dan menjadikannya sebagai sebuah mushaf yang kemudian dikenal dengan mushaf Utsmani hingga sekarang ini. Nah, pada masa Ali ibnu Abi Thalib ini beliau hanya melakukan perpindahan ibu kota dari Madinah ke Kufah tahun 36 Hijriah, dan ini sebagai dampak akibat dari terjadinya pergolakan atau pemberontakan-pemberontakan yang
terjadi di kota Madinah saat itu. Sehingga beliau memindahkan ibu kota Madinah ke Kufah. Mungkin sekarang ini Kufah termasuk daerah Baghdad, ya, Irak. Kemudian beliau mengembalikan tanah-tanah hibah, tanah-tanah dan hibah yang dibagikan pada masa Utsman di akhir masa kepemimpinannya kepada kerabatnya menjadi milik negara. Jadi semua tanah-tanah yang dikuasai para kerabat Utsman itu ditarik oleh Khalifah Ali dan dijadikan sebagai milik negara atau harta negara. Bahkan beliau berhasil memadamkan peperangan Zamal antara kelompok Talha, Zubair dan Aisyah dengan kelompok Ali, ya. Jadi melalui perjanjian damai. Bahkan beliau mampu mengajak kelompok Talha, Zubair dan Aisyah untuk bersama-sama berada di dalam perang Siffin, yakni melawan kelompok Muawiyah, yang kemudian di dalam peperangan diakhiri dengan tahkim atau perjanjian damai. Demikian barangkali pemaparan kami terkait dengan Khalifah masa Rasyidah ini, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kami kembalikan kepada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah kepada Ustadz Sofyan atas pemaparan materinya yang luar biasa, mendalam dan lengkap ya. Banyak poin-poin yang kita dapat. Oke, mungkin itu tadi sedikit kisah tentang Khalifah Rasyidin. Kepada teman-teman yang lain mungkin kalau ada mau bertanya dipersilakan. Kita buka sesi pertanyaan dan diskusi. Ustadz Sofyan mungkin dimatiin dulu share screen-nya Ustadz, baik. biar kelihatan ini. Oke. Sip. Oke, teman-teman, silakan dibuka sesi pertanyaan. Monggo, yang mau bertanya, jangan malu-malu untuk membuka. Izin Ustadz. Ya, siap. Ustadz Andre, dipersilakan. Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung saja ke pertanyaan ya Ustadz. Tadi sempat disampaikan oleh Ustadz Sofyan terkait selesai wafatnya Rasulullah, dan ada beberapa masyarakat mungkin ya, kelompok yang kemudian murtad ya bahasanya tadi ya, keluar dari ajaran Nabi karena menganggap bahwa perjanjiannya telah usai ketika Nabi sudah wafat, telah habis lah gitu. Lalu kemudian tadi disampaikan bahwa yang murtad ini diperangi gitu ya, yang saya tangkap. Nah, yang mungkin yang saya tanyakan, mengapa pada zaman dulu ketika dia murtad dia diperangi? Apakah itu konsep berislamnya pada masa itu, ataukah ada sebab mereka murtad dengan memerangi kita terlebih dahulu gitu ya? Karena yang saya pahami dan saya ketahui kan ada beberapa mungkin orang yang setidak sepemahaman dan kita, bisa ada yang kemudian memerangi kita, ada yang tidak memerangi kita. Dalam ajaran ya, dalam ajaran agama itu kan dibagi juga gitu kan. Ada kafir zimmi dan juga ada kafir satunya itu harbi ya. Jadi mungkin dijelaskan Ustadz, saya juga perlu pencerahan. Mungkin itu saja. Terima kasih banyak. Allahumma fiqh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, dibuka lagi pertanyaan kedua, mungkin kita kumpulin dulu. Silakan teman-teman yang mau bertanya. Permisi Ustadz. Ya, Saya. Ustadz Zainuddin, dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya ingin bertanya. Tadi disebutkan bahwasanya di salah satu, kalau nggak salah di Khalifah Umar, disebutkan bahwasanya ada membuat pajak. Nah, untuk sistem pajak pada zaman itu seperti apa ya? Apakah yang seperti sekarang atau bagaimana? Itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Ustadz Zainuddin.
Mungkin kita cukupkan dulu pertanyaan di sesi pertama ini. Yang pertama, Ustadz Andre bertanya, mengapa kaum murtadin waktu di zamannya Khalifah Abu Bakar diperangi? Bukankah dalam Islam itu beriman itu adalah pilihan? Termute, Ustaz. Ya? Mut. Oh, sorry. Oke, terima kasih kepada Ustadz Zainuddin dan Ustadz Andre yang sudah memberikan pertanyaan di sesi pertama. Mungkin langsung saja kita jawab ya. Kepada Ustadz Sofyan, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari Ustadz Andre dan Ustadz Zainuddin. Baik, Ustadz atau Ustadz Bisma selaku moderator terkait dengan pertanyaan dari Ustadz yang pertama tadi, Andre ya. Andre, bahwa kenapa diperangi atau apakah itu bagian dari solusi terakhir dalam mengatasi kelompok-kelompok riddah ini ya, atau orang-orang keluar Islam. Jadi yang saya pahami bahwa saat itu kelompok-kelompok ini adalah orang-orang yang memang pada saat dia masuk Islam itu ada semacam perjanjian kesetiaan, baiat ya. Nabi saat itu sebagai pemimpin umat ya, salah satunya, dan juga pemimpin pemerintahan. Nah, ketika Nabi wafat, mereka menganggap itu secara otomatis tidak ada lagi ikatan perjanjian ya. Nah, sehingga mereka merasa karena tidak ada perjanjian ikatan lagi, keyakinannya dengan Islam itu secara otomatis juga tidak ada lagi. Nah, mereka kembali kepada agama yang asal. Nah, kenapa sampai Abu Bakar memerangi? Sebenarnya di awalnya itu mungkin beliau mengajak secara persuasif ya untuk kembali kepada Islam. Nah, tapi kelompok ini sebagiannya ada yang melawan ya. Dan kenapa sampai Abu Bakar melakukan peperangan itu juga karena beliau ingin mengembalikan keteguhan akidah Islam yang ada di masyarakat Arab saat itu ya, yang sudah mulai tumbuh ya pada masa Nabi itu. Nah, jadi di dalam pemahaman saya, ketika kelompok ini muncul, mengkhawatirkan daripada umat Islam yang lain, mengembalikan keyakinan mereka kepada agama yang lama. Nah, ini secara otomatis Abu Bakar mengambil tindakan-tindakan seperti itu ya, untuk meneguhkan kembali akidah Islam yang pada saat itu memang ketika Nabi wafat sudah mengalami ada kemerosotan dengan wafatnya Rasulullah itu. Banyak kelompok-kelompok yang merasa di satu sisi yang kelompok Aridah tadi tidak ada ikatan. Belum lagi yang kelompok-kelompok yang memang seperti yang tidak membayar zakat tadi, termasuk bagian yang menganggap hukum itu hanya berlaku pada masa Rasulullah hidup. Ketika Rasulullah wafat, otomatis tidak berlaku lagi hukum itu. Nah, itu kan pemahaman-pemahaman yang seperti itu yang saat itu. Nah, inilah yang kemudian menjadi salah satu faktor dikhawatirkan nanti menjadi sebuah kondisi yang berkembang di tengah masyarakat saat itu, masyarakat Arab, sehingga ini bisa mengkhawatirkan daripada kepemimpinan Islam atau dakwah Islam selanjutnya itu. Makanya selaku khalifah beliau mengambil sikap tegas tadi, karena ini bisa menggoyahkan keimanan umat Islam yang lain. Walaupun awalnya beliau lakukan secara sampai dilakukan peperangan terhadap kelompok Aridah yang keluar dari Islam tadi, karena memang awalnya mereka adalah orang Islam yang keluar murtad, menganggap perjanjian dengan Nabi sudah putus dengan wafatnya Rasulullah, sehingga tidak ada hubungan dengan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, itu kemudian yang kedua terkait dengan masa Umar, itu sudah diberlakukannya pajak masa Umar ya. Nah, ini saya belum membaca secara detail pajaknya seperti apa yang diterapkan Umar, tetapi barangkali saja mungkin ya tentu menggunakan konsep-konsep Islam ya, sistem pajaknya itu mungkin istilahnya pajak, istilah yang dipakai di dalam catatan sejarah buku-buku sejarah Islam mungkin diistilahkan dengan pajak untuk memudahkan saja. Mungkin ada istilah lain yang dipakai di masa Umar itu ya. Mungkin nanti bisa ditambahkan oleh kawan-kawan yang lain, ustazah yang lain yang memiliki mungkin ada membaca referensi yang lainnya. Terima kasih dulu. Sementara itu Ustadz Bisma kami kembalikan. Siap, Ustadz. Terima kasih jawabannya. Bagaimana Ustadz Zainuddin dan Ustadz Andre? Apa jawaban dari Ustadz Sofyan? Kalau masih ada kebingungan, silakan dikemukakan dulu.
Ya baik, terima kasih Ustadz. Mungkin saya menanggapi dari sisi lain ya, bahwa ketika Nabi diturunkan itu sebagai rahmat ya, sebagai rahmat bagi seluruh alam ya. Dan ketika pada zaman Nabi telah wafat, terus dalam perjanjian ya, artinya mereka bukan memiliki keyakinan pada Islam ya, tetapi kepada Nabi gitu ya, sehingga itu putus. Namun yang saya sesali, mengapa pada kondisi keyakinan itu sampai orang-orang pada masa itu sampai berani untuk membunuh gitu ya. Saya masih, apakah benar seperti demikian? Karena yang, ya apalagi sahabat yang kemudian tahu bagaimana Nabi ketika dihakimi, bahkan diludahi, bahkan dihina, dicaci maki, itu tidak melakukan apa-apa ya, atau tindakan yang anarkis lah bahasanya kayak gitu. Jadi masih ini ya, saya masih belum benar-benar bisa menerima dengan apa yang saya pahami. Karena kalau seperti itu Islam dibawakan pada zaman dulu, ketika orang murtad lalu diperangi, apalagi orang-orang murtad ini tidak memerangi kita ya sebagai seorang Muslim, hanya dalam soal akidah tadi yang disampaikan, bahwa ketika dia melakukan hal tersebut, takutnya orang-orang itu mengikuti dengan cara-cara yang demikian. Artinya memang Islam pada zaman Nabi, apa yang tadi disampaikan, sangat rentan gitu ya dalam ajarannya dan juga keyakinannya. Dan saya pikir mungkin ada hal yang lain yang bisa dijelaskan soal itu. Saya kira itu dulu Ustadz, saya kembalikan. Baik, ada poin lagi yang disampaikan oleh Ustadz Andre bahwa memang kalau kita nalar dengan kehidupan kita di saat sekarang ini, sepertinya itu menjadi sebuah pertanyaan, bagaimana kok bisa Islam tidak setoleran itu, mungkin bahasa gitu ya Ustadz Andre ya. Mungkin ada tanggapan dari Ustadz Sofyan untuk menanggapi dari poin tadi yang disampaikan Ustadz Andre. Baik Ustadz Bisma, jadi itu mungkin bisa saja karena kita kan tidak berada di alam suasana itu ya. Jadi kita hanya dalam konteks memahami dari apa yang ada di buku. Jadi satu sisi itu. Yang kedua, ya boleh jadi bahasa toleransi itu sudah dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq ya. Dan saya yakin itu pasti dilakukan karena beliau adalah salah satu sahabat yang berada di sekeliling Nabi saat Nabi masih hidup. Jadi apa yang dilakukan Nabi tentu pasti dicontoh oleh para sahabatnya beliau, termasuk salah satu sebagai khalifah saat itu. Makanya beliau juga memerintah itu mengikuti apa yang dilakukan Rasul ya. Apa yang sudah dilakukan Rasul itu dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq. Nah itu. Jadi secara kepemimpinan beliau secara otomatis, secara 100% bahasanya itu mengikuti jejak Rasulullah sebenarnya ya. Nah kenapa sampai terjadi peperangan itu ya, itu barangkali ya saya katakan tadi memang kondisinya saat itu pertama ingin menegakkan eksistensi Islam, akidah Islam saat itu. Yang kedua memang kelompok-kelompok itu tidak membaiat khalifah yang baru. Artinya itu kalau secara kepemerintahan itu kan mereka makar, bahasa sekarang itu tidak mengakui itu sebagai pemimpin. Berarti kan menolak dia sebagai pemimpin, berarti makar kan. Nah, itu bahasa yang saya pahami seperti itu. Makanya kalau makar berarti ini bisa membahayakan kondisi politik dalam negeri. Jadi maka salah satu cara kalau tidak bisa secara persuasif, mungkin itu langkah terakhir yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq. Mungkin itu yang bisa saya pahami, Ustadz Bisma. Makasih, saya kembalikan. Oke, baik. Jadi Ustadz Andre, menurut penjelasan dari Ustadz Sofyan dan juga dari pengetahuan saya tentang perang Riddah, memang kaum murtadin ini bukan hanya keluar dari akidah Islam, tidak hanya itu, mereka itu pembangkang. Benar yang dikatakan Ustadz Sofyan bahwa mereka itu menyeleweng. Mereka itu gabungan dari orang-orang yang murtad, yang tidak mau membayar zakat, dan juga bubuhannya nabi-nabi palsu gitu ya. Maksudnya kelompok-kelompok yang ingin mengambil alih kekuasaan sepeninggal wafatnya Nabi Muhammad gitu. Jadi memang perangnya itu bukan cuma karena mereka murtad,
tapi mereka membangkang dan mencoba makar seperti itu. Oke, itu aja yang dapat kita simpulkan dari pertanyaan pertama ya, yang dapat disampaikan oleh yang ditanyakan oleh Ustadz Andre. Nanti kalau ada kurang lebihnya kita mohon kepada dosen kita Ustadz Rais Abdullah untuk membenarkannya. Oke, kepada Ustadz Zainuddin tadi sudah oke ya jawabannya ya. Oke, lanjut kepada teman-teman, dipersilakan kita buka sesi pertanyaan selanjutnya. Pak Bisma izin Ya, silakan Ustadz Tasbih. menanggapi diskusi tentang yang tadi ya, perang tadi. Kalau saya pribadi sih memandang membaca sejarah itu, kehidupan dulu itu dengan kehidupan sekarang beda ya. Artinya begini, kalau dulu itu kan semacam ada kerajaan Romawi, Persia, kemudian muncul dari gurun pasir, kota Mekah itu semacam kerajaan tapi bukan kerajaan, yang dipimpin pada saat itu oleh Nabi Muhammad SAW, dilanjutkan oleh para sahabatnya. Memang yang muncul kalau dibilang tradisi bukan, tapi menjadi mendarah daging pada saat itu di kalangan, di kerajaan-kerajaan pada saat itu memang perang. Seperti hijrahnya Nabi ke kota Madinah itu kan Aus dan Khazraj itu yang tinggal di kota Madinah nggak pernah damai gitu. Ya memang pada dasarnya ketika mereka orang murtadin itu diajak kembali, diberikan pemahaman, malah membangkang, istilahnya malah kurang ajar. Bahkan ya seperti itu. Jadi di zaman dulu itu ya kalau mau menunjukkan, bahkan kan peperangan yang banyak terjadi itu Islam itu mengajak untuk masuk Islam gitu kan, dengan baik-baik, tapi justru apa? Misalnya suratnya disobek, menunjukkan perlawanan yang kurang, ya istilahnya nantangin gitu. Lu jual gue beli, kata orang Betawi gitu kan. Jadi sebenarnya bukan Islam yang nggak toleran, memang pada saat itu seperti itu, dikit-dikit perang. Nah, tidak bisa disamakan dengan sekarang. Terus ada kata-kata, kok dalam pemahaman saya dari Ustadz Andre, dalam pemahaman saya kok saya tidak bisa terima kok Islam itu tidak semacam rahmatan lil alamin. Tidak, rahmatan lil alamin itu jelas. Namun kita jangan memandang sempit agama Islam itu hanya rahmatan lil alamin. Artinya agama kita dilecehkan, nabi kita dihina, dibuat gambarnya, terus kita rahmatan lil alamin. Olah, sayang aja mereka gitu. Kalau begitu kita boleh dong bilang sama Allah, ngapain Allah ngazab orang-orang yang berdosa, pendosa itu, bukankah mereka itu berdosa dan bermaksiat atas izin Allah juga? Allah nggak rahmah juga, nggak ada rahman dan rahimnya dong. Iya, Allah itu rahman, ada rahimnya, tapi Allah itu syadidul iqab juga. Begitupun dengan Islam, ada toleransinya di saat kita membutuhkan toleransi, ada tegasnya ketika kita memang harus tegas. Jadi Islam itu bukan hanya satu sisi saja, hanya lembut terus, sabar terus. Apa Nabi Muhammad itu tidak pernah marah? Ya pernah juga pada saat memang itu waktunya. Apakah Abu Bakar tidak pernah marah? Mereka juga pernah marah pada saat waktunya. Jadi Islam itu sudah sempurna. Jadi ada saat-saatnya. Jadi tidak selamanya kita harus lembut terus, kita tidak selamanya harus begitu. Jadi ada porsi masing-masing yang harus kita letakkan di mana-mana, sesuai dengan kapan kita butuhkan gitu. Jadi tidak memandang bahwa Islam itu ya harus harus toleransi terus. Kalau katanya Ustadz Hamid Fahmi Zarkashi, beliau menyampaikan bahwa toleransi itu tidak saling mengganggu, bukan saling menghormati. Toleransi itu intinya tidak saling mengganggu, bukan saling menghormati. Kalau saling menghormati ya bisa kacau. Artinya kalau tidak saling mengganggu, Anda beribadah, saya tidak ganggu gitu. Tapi saya tidak perlu menghormati keyakinan Anda. Di dalam kitab saya mengatakan bahwa
yang salisu salasah itu ya nggak benar. Kalau saya menghormati keyakinan Anda, berarti saya harus membenarkan apa yang Anda yakini, kan begitu? Tapi yang dimaksud dengan toleransi yang disampaikan beliau bahwa tidak saling mengganggu, tapi saya tidak pernah menghargai keyakinan Anda, karena keyakinan saya Tuhan itu Esa, Ahad, tidak pernah mengatakan 3. Maka saya tidak pernah menghormati keyakinan Anda seperti itu. Jadi dalam hal ini toleransi kita tidak mengartikan bahwa saling menghormati itu. Karena kalau saling menghormati berarti saya harus mempercayai juga keyakinannya, saya harus ini juga, ya begitulah. Sampai-sampai karena saya menghormati dia ke gereja, saya jagain di pintunya karena saya menghormati dia. Tidak seperti itu, saya tidak mengganggu, itu adalah toleransi. Anda tidak mengganggu saya, itu adalah toleransi. Toleransi, bahkan orang di luar, bahkan salah satu agama mengatakan bahwa saya ini adalah domba yang tersesat. Ya itu keyakinan dia, dan dia tidak perlu menghormati kepercayaan saya. Yang mereka, toleransi mereka, ya tidak mengganggu saya dengan ibadah saya, dengan keyakinan saya. Jadi seperti itu, Islam itu tidak hanya satu sisi, banyak sisi. Kalau kita hanya memahami Islam hanya satu sisi, ya hancur kita gitu. Jadi ada orang ketika agamanya dilecehkan, nabinya dilecehkan, kemudian diam saja, kemudian ada orang yang dilecehkan seperti itu, kemudian dia melakukan perlawanan, pembelaan di pengadilan dan lain sebagainya. Kemudian kita mengatakan, nah, kok tidak sabar gitu, Nabi kan sabar pada saat ini. Oh, ada saat-saatnya, ada masa-masanya, ada waktunya gitu. Jadi mungkin itu saja, mungkin bisa ditarik kesimpulan yang panjang lebar ini. Mungkin itu saja, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Masya Allah penjelasannya Ustaz Tasbih. Bagaimana semangatnya harus tetap sama. Semangat kita dalam berislam harus tetap sama dengan semangatnya Abu Bakar ketika bersama sahabat memerangi kaum murtadin ini ya dalam perang Riddah. Oke, di Ustadz Bisma, ya, mohon izin Ustadz. Oke. Silakan. Ya sedikit tanggapan ya Ustadz ya, mungkin bisa didiskusikan sama-sama ini tentang pertanyaan tadi saudara Andre ya. Bagaimana situasi pada saat itu, kenapa sampai ada peperangan kepada orang-orang yang murtad yang sebelumnya orang Islam, sehingga meninggalnya Nabi mereka keluar dari ajaran Islam. Mungkin di sini istilahnya bisa ditambah atau bisa digantikan dengan istilah kaum munafik ya Ustadz. Karena mereka itu yang membahayakan itu bukan murtad keluar terus meninggalkan ajaran Islam dan mereka kembali ke ajaran mereka yang dulu, ya mungkin itu tidak membahayakan kalau misalnya konteks murtadnya keluar dari Islam. Tapi yang membahayakan yang diperangi atau yang perlu diberi tindakan tegas itu adalah kaum murtad, tapi dalam konteks mereka masih mengaku sebagai Islam, tapi mereka malah ya seperti yang saudara-saudara kita sampaikan tadi, itu ada menjelek-jelekan agama Islam karena mereka pernah terlibat di ajaran Islam, namun mereka punya pemikiran lain. Nabi meninggal, mereka ya sudah tidak ada lagi yang bisa mengarahkan mereka, mungkin seperti itu. Jadi yang mereka perangi itu bukan cuma sekedar kaum murtad tadi ya. Jadi ya yang jadi konteks terjadinya perang yang perlu ini karena kaum munafik ini sudah memang disampaikan oleh Rasulullah sendiri, karena yang bahaya itu bukan orang kafir, bukan orang murtad, tapi yang bahaya itu adalah orang-orang munafik. Ya, yang seperti itu mungkin yang sepemahaman saya. Mungkin jika ada saudara-saudara yang atau ustadz-ustadzah yang bisa berikan penjelasan atau dari informasi saya yang sampaikan ini mungkin ada kekurangan, mungkin bisa ditambah. Terus yang saya ingin tanggapi yang kedua dari pertanyaan Ustadz Zainuddin, bagaimana sistem perpajakan pada zaman sahabat ya? Mungkin di situ perpajakan atau hak yang diambil atau hak yang diserahkan di situ mungkin istilahnya adalah
pemberian zakat ya, mengeluarkan zakat, karena Rasulullah itu sudah menyampaikan keluarkanlah zakat kalian jika kalian orang-orang yang beriman, dari harta yang kalian dapatkan itu maka keluarkanlah zakat untuk membersihkan harta kalian, seperti itu mungkin ya. Jadi mungkin di sistem sahabat setelah sepeninggalnya Nabi, yang lebih tepatnya pada zaman Sayyidina Umar, itu mungkin lebih ditegaskan lagi. Jadi mungkin dibentuk konsep bagaimana cara umat Islam ini untuk mengeluarkan hak-hak itu. Jadi biar tidak ada tumpang tindih atau kayak gimana ya. Jadi tidak ada ketimpangan lah ketika mereka harus mengeluarkan seberapa. Jadi biar ada yang ngurusin, seperti itu, Ustaz. Jadi mungkin istilahnya pengeluaran zakat, atau mungkin seperti itu. Mungkin kalau misalnya perpajakan sama saja, tapi kayak gimana ya, mungkin bisa ditangkap ya oleh Ustadz-Ustadz semua. Mungkin itu tanggapan dari saya, Ustadz. Terima kasih Ustadz Bima dan Bisma dan Ustadz Sofyan. Ya, terima kasih. Oke. Tambahannya. Terima kasih. Mungkin untuk poin tentang perang riddah kita tutup ya, sudah close karena kita sudah banyak memakan waktu membahas tentang perang riddah, dan juga tentang tanggapan dari Ustadz Syaifuddin tadi tentang perpajakan di masa Umar bin Khattab. Menurut saya ya tetap pajak itu ada, bukan tiba-tiba pajak nggak ada, tapi namanya zakat tidak seperti itu. Kalau menurut saya mungkin bagi umat Islam namanya zakat, tapi bagi yang umat lain, orang kafir, mereka pajak, seperti itu. Bagi kaum Yahudi dan kaum-kaum yang lain yang belum Islam saat itu, mereka dikenakan pajak karena mereka hidup di daulah Islam di masa Khalifah Umar, seperti itu. Mungkin itu tanggapan saya tentang perpajakan di Umar ya. Jadi bukan tiba-tiba pajak itu nggak ada tapi namanya zakat, tidak. Kalau menurut saya ya zakat dan pajak saat itu tetap ada, masing-masing berjalan seirama dan seiringan. Oke, kita tutup sesi pertama, kita cukupkan. Kita masuk ke sesi pertanyaan kedua. Masih ada 2 khalifah yang belum tersentuh pertanyaannya ya. Tadi Khalifah Abu Bakar sudah ada pertanyaan, Khalifah Umar juga sudah ada. Silakan kalau mau ada bertanya tentang masalah Khalifah Utsman dan Ali, masih sangat terbuka lebar. Dipersilakan kepada ustaz-ustazah sekalian. Monggo, Ustadz. Ustadz, saya pilih aja ya supaya nanya ya. Ustadz Darmawan mungkin, Ustadz Darmawan Daud. Mungkin ada di hatinya bertanya-tanya tentang Khalifah Ali mungkin di perang Jamal atau perang Siffin gitu, silakan dikeluarin aja kalau ada. Yang lain dulu, Ustaz. Masih mencari, Ustaz. Oke, masih mencari. Semoga segera ketemu, Ustadz. Pak Bisma, saya izin. Silakan Ustadz Tasbih, dipersilahkan. Ini nanya, di zamannya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu kan beliau itu termasuk orang yang banyak mengangkat keluarganya menjadi pemimpinnya, sehingga dikenal dengan istilah nepotisme. Namun dalam hal ini saya nggak ngerti nepotisme itu seperti apa sebenarnya hakikatnya, pengertiannya secara mendasar apa. Terus kalau sudah kita mengerti kan kita bisa tarik hukumnya di dalam pandangan Islam itu memang nggak boleh apa gitu ya. Kalau saya pribadi nih mimpin pondok, bukan mimpin sih, ngurus pondok, diamanahi pondok, itu saya lebih senang bekerja dengan orang-orang yang saya tahu karakternya. Saya senang bekerja dengan orang-orang yang saya pahami, dia paham saya, dan saya tahu ya track recordnya lah gitu. Apalagi dia adalah dari kalangan keluarga saya. Kalau suatu saat kalau saya punya perusahaan atau usaha dan saya akan mendahulukan keluarga saya jika memang dia berpotensi di bidang itu. Nah, nepotisme yang diberlakukan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pada zamannya itu seperti apa kok bisa menimbulkan huru-hara? Apakah kegaduhan yang timbul disebabkan karena nepotisme itu karena memang tidak profesional beliau di bidangnya, artinya mengangkat pejabat itu tidak karena kemampuan mereka, karena memang dasar keluarga saja kan.
Ya, seperti apa itu? Nah, tadi pertanyaan mendasarnya pengertian nepotisme itu seperti apa sih sebenarnya? Terus kalau sudah kita mengerti pastinya kita bisa tarik hukumnya itu seperti apa sih gitu. Mungkin itu saja, Ustaz. Oke, terima kasih Ustaz Tasbih pertanyaannya. Lanjut, kalau ada pertanyaan lain ditunggu dulu, kita kumpulkan 2 pertanyaan ya. Saya hitung sampai 3, kalau tidak ada langsung ke pemateri. 1, 2, 3. Oke, langsung aja kita berikan kesempatan bagi Ustadz Sofyan untuk menjawab pertanyaan dari Ustadz Tasbih. Nepotisme di Khalifah Utsman itu seperti apa? Apakah cuma nunjuk-nunjuk tapi tidak ada kompetensi? Ataukah seperti apa gitu? Karena menurut saya juga, saya pribadi juga kayaknya nggak mungkin sahabat sekaliber Utsman bin Affan juga melakukan sesuatu yang maksudnya tidak baik seperti itu, karena mereka juga sahabat Nabi yang utama seperti itu. Monggo kepada Ustadz Sofyan dipersilakan untuk menjawab. Baik, terima kasih Ustadz Bisma terkait dengan pertanyaan Ustadz Tasbih tadi. Kalau di dalam kamus bahasa Indonesia itu nepotisme itu dimaknai apa namanya itu, orang-orang yang punya kedekatan, ya, orang-orang yang punya kedekatan, hubungan kekerabatan dengan yang bersangkutan. Itu pengertian secara umum terkait dengan nepotisme, ya. Nah, kenapa apa istilah nepotisme itu terjadi pada masa Utsman dan menimbulkan pemberontakan? Ya, memang pada masa Utsman memerintah itu sebenarnya bukan dari segi karakter Utsmannya, ya. Kalau Utsmannya saya yakin beliau memiliki karakter yang kuat, ya. Makanya beliau kan termasuk 4 khalifah yang sudah tidak diragukan kepribadiannya itu. Jadi sebenarnya itu muncul kelompok-kelompok yang di luar pemerintahan, bahasa kasarnya itu, yang memang kecewa ketika Utsman mengangkat. Memang satu sisi itu adalah kerabat beliau sebenarnya, tapi dalam proses pengangkatan itu sebenarnya bukan langsung diangkat. Ada faktor penyebabnya itu. Jadi dalam buku sejarah peradaban Islam itu saya baca, memang ini kan pandangan-pandangan para ahli sejarah di dalam menempatkan bahasa nepotisme atau mengangkat kerabat-kerabatnya di dalam masa jabatannya itu, di akhir paruh jabatannya, sehingga menimbulkan kekecewaan dan melahirkan pemberontakan. Nah, itu di satu sisi memang ada para ahli sejarah mengatakan nepotismenya itu sebenarnya nepotisme yang didasari pada profesionalisme, ya, bukan mengangkat orang yang tidak mampu. Jadi ketika dia mengangkat seseorang pada satu jabatan gubernur, misalnya di Damaskus, nah, tetapi ketika orang itu diberikan jabatan, ya, kemudian dianggap tidak mampu, nah itu beliau memberhentikan, dicari dengan kerabat yang lain. Nah, dan ini memang tidak bisa dipungkiri kenapa beliau mengangkat itu dari kalangan kerabat. Memang saat itu kan memang lingkaran Utsman itu ada orang-orang yang memang bisa dianggap mampu nih lah menduduki jabatan itu, ya. Seperti yang Ustadz Tasbih katakan tadi, ada pemikiran bahwa kenapa saya mengangkat si A, ya karena sudah tahu rekam jejaknya, kan seperti itu. Nah, begitulah pemikiran Utsman saat itu. Nah, dalam buku yang saya baca-baca ini referensinya seperti itu. Jadi menurut para ahli sejarah bukan dalam arti konteks nepotisme yang negatif, ya, yang positif. Orang itu memang punya kemampuan, kompetensinya sebenarnya. Nah, itu satu sisi. Memang ya namanya di dalam pemerintah pasti ada orang-orang yang kecewa tidak diangkat, kan, itu yang menimbulkan pemberontakan itu terhadap kepemimpinan Utsman, ya, yang bergabung dengan kelompok-kelompok yang lain tadi. Sebenarnya pemberontakan itu bukan karena nepotisme Utsman mengangkat para kerabatnya yang memimpin, satu sisi tidak juga sepenuhnya itu, tapi memang ada kelompok-kelompok yang kecewa di dalam pemerintahan itu, yang kenapa kelompok kerabatnya yang banyak memerintah, itu satu sisi. Nah, di sisi yang lain itu memang ketika Utsman ini sudah memasuki fase-fase di akhir jabatan beliau itu, ya, karena sudah ujur, bahasa dalam buku sejarah itu saya baca itu. Nah, ini beliau justru memang pada posisi yang lemah, ya. Disilakan di dalam sejarah itu dikatakan sebagai boneka, Pak Ustadz. Jadi
memang banyak dikendalikan oleh para kerabat-kerabat yang ketika ditunjuk awalnya itu bagus, belakang-belakangnya ini yang banyak ya mungkin kondisi Islam sudah besar saat itu kan dengan segala macam kemewahannya. Nah ini mempengaruhi daripada motivasi dan semangat dalam menjalankan sistem politik oleh para kerabat-kerabatnya itu. Nah itulah yang diprotes oleh orang-orang yang berada di dalam pemerintahannya tadi. Jadi bukan dari segi karakter semuanya yang memimpin terlalu memihak mengangkat para kerabatnya. Bukan seperti itu, tapi memang ketika akhir jabatannya itu yang banyak orang-orang kecewa karena banyak kerabat-kerabatnya tidak menggunakan posisi kedudukan itu sebagaimana mestinya itu. Nah, bahkan Utsman sendiri hanya dianggap sebagai stempel bahasa kasarnya itu. Dalam penjelasan buku sejarah yang ditulis oleh para sejarawan seperti itu. Nah, itu yang mungkin yang bisa saya tanggapi terkait dengan pertanyaan Ustaz Tasbih tadi. Jadi sepanjang saya kira nepotisme itu ya kalau saya pribadi itu kalau memang orang itu kompetensi di bidangnya kan wajar saja lah. Ya. Seperti misalnya di dalam sebuah pondok pesantren kan, kalau kita sudah tahu rekam jejaknya dan memang mampu ya sah-sah saja itu sebenarnya. Yang salah itu kan mengangkat orang yang tidak tepat, tidak pada memiliki kompetensinya itu. Nah itu yang mungkin sudah hubungan keluarga, kemudian kemampuannya juga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah ini kan yang sebenarnya nepotisme yang negatif yang memang sering dimunculkan oleh orang-orang itu. Seperti itu Ustadz, makasih. Kami kembalikan ke Ustadz Bisma. Terima kasih Ustadz. Terima kasih. Ustaz Tasbih, bagaimana? Ya, saya cukup puas pada malam hari ini insya Allah. Oke. Mungkin Tapi saya... boleh bertanya lagi Ustadz? Oh, silakan. Tapi lain judul ya, lain bab. Berarti Pindah ke... Sekarang Ali nih Ustaz ya? Ya, di Ali itu saya bertanya-tanya, kenapa Ali radhiyallahu anhu itu memindahkan ibu kotanya ke Kufah? Nggak di kota Madinah aja, toh kan sebelumnya di Madinah. Kan rame juga sudah di Madinah kan. Itu aja Ustaz. Baik, langsung ke Ustaz Sofyan. Ya, saya langsung tanggapi saja. Jadi kenapa beliau memindahkan itu ada alasan-alasannya oleh Ali bin Thalib. Pertama, saat itu pemberontak-pemberontak sudah masuk ke kota Madinah. Nah, jadi kan kita lihat pada masa Utsman di akhir-akhirnya itu bahkan sempat membunuh Utsman kan sampai masuk ke dalam rumah Utsman itu. Nah, begitu luar biasanya para pemberontak ini sehingga bisa masuk ke dalam rumah Utsman yang berada dalam sistem pemerintahannya di ibu kota itu. Nah, jadi keamanannya sudah tidak memungkinkan lagi, itu satu sisi. Kedua, alasannya adalah kenapa dipindah ke Kufah itu karena Madinah ini dianggap kota suci, Pak. Dianggap kota suci sehingga dikhawatirkan nanti timbul peperangan yang baik itu dilasar oleh sistem pemerintahan atau juga ada hubungan kekerabatan tadi. Nah, itu yang dihindari oleh Ali bin Thalib mengapa memindah ibu kota itu ke Kufah tadi. Alasannya sebenarnya dua itu saja. Banyaknya pemberontakan. Kedua, jangan sampai kota Madinah itu sebagai kota suci yang dianggap kota suci menimbulkan tumpah darah di sana ke belakang ke depannya itu. Nah, itu yang oleh pemikiran Ali saat itu dipindah ke Kufah. Itu aja Ustaz. Makasih. Terus Ustaz, kenapa beliau memilihnya kota Kufah sementara kan banyak kayak Mesir sudah pada saat itu kan sudah dibuka juga, ada Palestina juga sudah terbuka. Mungkin itu Ustaz lanjutannya. Mohon maaf Ustaz Bisma. Sip. Ya langsung saja mungkin itu bisa mungkin Ustaz Dr. Rais yang bisa menjawab itu kenapa dipindah ke Kufah itu ya. Karena saya belum bisa memberikan jawaban pastinya itu alasannya kenapa itu. Mungkin itu Ustadz Tasbih, maaf aja. Saya juga mohon maaf Ustaz, saya juga nggak tahu. Oke, baik. Sepertinya sudah clear antara Ustadz Sofyan dan Ustadz Tasbih. Saya coba menanggapi juga tentang pertanyaan dari Ustadz Tasbih tadi tentang nepotisme di waktu zamannya Khalifah Utsman bin Affan. Memang kalau di buku, saya beberapa baca buku, itu kentara banget sih nepotisme yang maksudnya bukan nepotisme ya. Waktu itu sahabat Utsman memang mengangkat banyak banget keluarga dan kerabat untuk menjadi penguasa-penguasa gitu. Tapi beberapa di antaranya memang mereka kompeten, banyak yang kompeten, tapi beberapa di antaranya belum mengeluarkan aura Islamnya itu belum dapat gitu loh. Karena mereka juga baru dapat Islam di saat penaklukan Mekah. Misalnya Abdullah bin Sa'ad, dia pernah jadi murtad. Seperti demikian juga Walid bin Uqbah,
menjadi seorang pemabuk. Jadi ada beberapa kerabat Utsman yang dijadikan pemimpin, tapi mungkin mereka kompeten di bidangnya, profesional, tapi Islamnya belum terlalu terpancar karena baru-baru aja memeluk Islam. Nah, dari situ banyak yang tidak sepakat atau kecewa dengan kebijakan Utsman bin Affan. Ini tanggapan dari saya. Oke, dibuka lagi. Terima kasih banyak Pak Wisnu, luar biasa. Ustadz, sama-sama Ustadz. Oke, dibuka lagi silakan. Tadi Ibu siapa? Ibu Emil, silakan. Iya tadi ini mohon maaf kalau misalnya dibilang balik lagi ke pertanyaan pertama itu menarik. Saya mau nambahin sedikit aja sih tentang nepotismenya zamannya sahabat Utsman bin Affan ini. Jadi benar tadi memang kalau bisa dikatakan, kalau istilah nepotisme ya bisa dikatakan memang benar ya, karena memang pada kenyataannya beliau mengangkat orang-orang keluarga beliau. Nah juga tadi udah dijelaskan, beliau juga punya alasan karena memang harus menempatkan tanggung jawab kepada orang yang tepat, seperti itu. Kemudian alasan yang selanjutnya yaitu kalau menurut buku yang pernah saya baca, jadi sahabat Utsman itu memang pernah mendengar sendiri penilaian orang terhadap beliau ya, bahwa beliau dikatakan nepotisme, dan beliau sempat menjawab gitu tuduhan tersebut. Beliau katakan, aku hanya mengangkat orang yang pernah diangkat Rasulullah juga dari bangsa dan suku mereka. Jadi maksudnya beliau ini mengangkat orang-orang atau keluarganya ini ya karena memang dulu Rasulullah pernah mengangkat juga orang-orang ini, seperti itu. Zaman sahabat-sahabat sebelumnya juga pernah melakukan hal seperti itu gitu ya. Kemudian ditambahkan lagi, jadi sebenarnya kan sahabat Utsman ini mengangkat keluarga beliau ini kan berdasarkan ijtihad gitu ya. Jadi ijtihad pribadinya itu. Nah, yang seperti yang kita tahu bahwa ijtihad itu kan hukumnya jika benar pahalanya dapat 2, jika salah pahalanya 1, begitu kan. Nah, insya Allah lah sahabat Umar ini terlepas ya dari ibaratnya keburukan dari fakta yang sudah dijelaskan tersebut ya. Insya Allah lah, ini kan sahabat-sahabat yang benar-benar insya Allah dijamin surga ya sama Allah, seperti itu. Kemudian tadi saya nyambung lagi sama penjelasannya Ustadz Bisma yang tentang keluarganya Utsman yang siapa tadi, Al-Walid bin Uqbah. Jadi kalau itu mungkin versi Ustadz Bisma ya. Kalau versi saya yang pernah saya dapatkan bahwa itu sebenarnya fitnahan aja sih. Jadi si Al-Walid bin Uqbah ini difitnah. Jadi beliau tuh sebenarnya bukan orang yang pemabuk seperti itu. Dan kemudian kenapa sahabat Utsman ini cenderung terlihat tadi bisa dikatakan lemah ya, sampai dikatakan boneka seperti itu. Jadi berangkat dari memang sifat beliau ini dalam memimpin, menghadapi pemberontakan dalam pemerintahannya tersebut, lebih mengedepankan negosiasi seperti itu ya. Jadi tidak tidak mengedepankan peperangan. Jadi ini dimanfaatkan sama orang-orang yang memang pemberontak tersebut ya. Jadi mereka menyusun strategi di balik sikap-sikap Utsman yang lembut ini gitu. Padahal sebenarnya mungkin tujuan beliau ini adalah untuk menghindari yang namanya peperangan. Kalau bisa tidak ada peperangan, tidak ada pertumpahan darah seperti itu ya. Di zamannya Utsman ini memang banyak sekali orang-orang munafik dan orang-orang kafir Yahudi itu kan memang tidak suka. Nah disitulah ya makanya bisa terjadi pemberontakan yang memang sudah terorganisir sehingga akhirnya beliau ya dibunuh seperti itu. Mungkin itu saja ya tambahan dari saya, mohon maaf jika kepanjangan. Terima kasih Ustadz Bisma. Oke, terima kasih Ustazah Emil. Benar sekali, masalah tentang tadi Walid ya, Walid bin Uqbah mungkin walau alam kita tidak tahu yang benar yang mana, apakah itu fitnah ataukah apakah itu benar. Ternyata memang kalaupun itu fitnah itu juga masuk akal karena di saat Khalifah Utsman kan ada
banyak pemberontakan dan yang terkenal kan bubuhannya Abdullah bin Saba ya, yang kaum Yahudi yang banyak membuat fitnah untuk orang-orang membenci Khalifah Utsman. Dan juga kembali tadi kepada benar katanya Ustazah Emil bahwa Utsman itu kembali ke watak aslinya beliau, bahwa Utsman bin Affan ini kan terkenal sahabat yang pemalu, sahabat yang lembut gitu. Mungkin sahabat Utsman lebih memilih jalan demokratis atau negosiasi dibandingkan dengan jalan perang atau penaklukan. Jadi dalam pengambilan kebijakannya tidak terlalu terburu-buru, mungkin seperti itu. Oke, Oke, belum puas Ustazah ya. Silakan. Iya, nambahin ini. Ustaz Disma nih. Emilia. Siapa ini Ustaz? Oh, Bu Erna, silakan Bu Erna. Iya. Kalau menurut saya itu bukan nepotisme profesional, apa yang dikatakan tadi ya, nepotisme tapi profesional, bukan. Karena arti nepotisme sendiri itu berarti lebih memilih saudara atau teman akrab berdasarkan hubungannya, bukan berdasarkan kemampuannya. Itu arti nepotisme. Jadi Khalifah Utsman ini memang difitnah. Karena tetap aja bagaimanapun juga kita juga seperti yang tadi dikatakan Ustadz Tasbih, ya kita pasti akan melihat yang lebih dekat ya, nyaman bekerja, kita melihat kemampuannya. Akhirnya yang terlihat itu yang dekat kita itulah yang kita angkat. Toh pada kenyataannya yang dilakukan oleh Khalifah Utsman ketika ternyata yang bersangkutan tidak mampu maka diganti. Jadi bukan nepotisme yang profesional tapi memang difitnah nepotisme. Begitu Ustaz. Terima kasih. Ya, benar. Mungkin itu pernyataan yang logis dari Bu Erna bahwa memang terjadi banyak fitnah di zaman Khalifah Utsman ini ya. Nanti kebenarannya seperti apa mungkin kita bisa minta informasinya dari dosen kita Syekh Rais Abdullah di akhir sesi kuliah ini. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Masih Khalifah Ali masih banyak belum tersentuh ini. Topik tentang pemerintahan di Khalifah Ali bin Abi Thalib. Dipersilakan kalau ada yang ingin membuka pertanyaan mengenai pemerintahan Khalifah Ali lebih mendalam. Atau saya tunjuk. Ustaz Daud, Ustaz Darmawan, bagaimana, sudah ketemu belum? Alhamdulillah sudah ketemu Ustaz. Masya Allah. Silakan Ustaz, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin Khalifah Ali bin Abi Thalib ini belum ada pertanyaan ya Ustaz ya. Oh, iya. Maka saya mungkin memberikan satu pertanyaan saja Ustaz mengenai Khalifah Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Mungkin tadi kita kenal di mana masa Khalifah Utsman bin Affan terkenal dengan nepotisme tanda kutip ya Ustaz ya, sudah jelaskan dengan sangat gamblang sekali tadi. Artinya di mana pemerintahan dari Khalifah Utsman bin Affan itu banyak dipegang dari keluarga-keluarga dan sudah pasti itu ya berkompeten lah. Beda halnya dengan ketika Khalifah Ali bin Abi Thalib, salah satu sistem politik yang digunakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah ini Ustaz adalah memberhentikan beberapa gubernur ya, atau mungkin beberapa pejabat-pejabat yang pernah diangkat oleh Khalifah Utsman bin Affan pada masanya. Bahkan Khalifah Ali bin Abi Thalib ini pun juga mengambil alih tanah-tanah yang pernah dibagikan di masa Khalifah Utsman bin Affan. Kalau tadi dasar dari yang dijelaskan oleh Ustazah Emilia Ustazah Emilia itu bahwa Khalifah Utsman bin Affan itu mengangkat gubernur atau pejabat-pejabat yang lain dengan alasan bahwa ia tidak akan mengangkat kecuali Rasulullah pernah mengangkat ketika di zaman Rasulullah gitu. Ibaratnya bertabaruk kepada Rasulullah berdasarkan rasa cintanya kepada Rasulullah. Nah, tetapi ketika di masa Ali bin Abi Thalib, pejabat-pejabat yang pernah diangkat Utsman bin Affan malah dicabut, artinya diberhentikan.
Nah, pertanyaan dari kami, apa kira-kira alasan kenapa Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah ini memberhentikan gubernur-gubernur tersebut selain daripada mungkin untuk menghentikan pemberontakan-pemberontakan yang terjadi ketika itu. Artinya menetralisir, tapi yang kita ketahui malah terjadi suatu perang yang di luar ini ya, di luar perkiraan, yaitu perang Jamal, di mana kelompok Ali dengan kelompok Tolha, Zubair, bahkan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pun ikut terlibat dalam situ. Baik, cukup dari kita seperti itu. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita lempar kepada Ustadz Sofyan untuk menjawab pertanyaan dari Ustadz Darmawan Daud. Dipersilakan Ustadz Sofyan. Baik, terima kasih Ustadz Bima untuk sekian kalinya. Jadi kenapa Khalifah Ali Ibnu Abi Thalib memecat para gubernur ya yang ada pada masa Utsman itu. Kemudian mengembalikan ya tanah-tanah itu sesuai dengan fungsinya di awal. Jadi memang Ali ini menegakkan apa yang sudah pernah dilakukan pada masa Abu Bakar dan Umar bin Khattab ya. Jadi keberadaan tanah-tanah itu memang pada masa Abu Bakar, pada masa Umar memang sesungguhnya bagian dari milik negara ya, harta negara seperti itu. Nah, ketika masa Utsman banyak anggota-anggota keluarga yang diangkat itu yang tidak menjalankan fungsinya dengan sesuai ketentuan dan aturan yang ada itu. Nah, ketika Ali menjabat sebagai khalifah, nah itu justru oleh Ali bukan hanya ditarik tanah-tanah itu dikembalikan kepada fungsi awalnya di zaman Umar dan Abu Bakar, tapi beliau juga memecat gubernur-gubernurnya itu. Dan ini juga bukan tanpa alasan. Ali ini memecat sesuai dengan kondisi yang ada di tengah-tengah masyarakat. Jadi gubernur itu kenapa dipecat? Karena memang tidak disenangi oleh rakyatnya saat itu. Jadi memang di sisi rakyatnya sudah memang tidak menyenangi gubernur itu. Jadi kondisi itulah kemudian menjadi salah satu pertimbangan Khalifah Ali saat itu untuk memecat. Jadi bukan semata-mata dipecat, tapi ada faktor penyebabnya. Jadi Ali memecat itu karena memang di dalam buku itu saya baca memang tidak disenangi oleh rakyatnya, itu salah satunya kenapa dipecat. Mungkin itu Ustadz. Oke Ustadz, saya juga ingin menambahkan lagi pertanyaan sedikit ya. Kan Khalifah Ali ketika diangkat memecat beberapa penguasa ya, beberapa penjabat gitu ya. Salah satunya bahkan Muawiyah yang saat itu menjadi gubernur di Syam kalau tidak salah ya. Nah, apakah kalau ada statement seperti ini ya, perang antara Muawiyah dan Ali yang waktu itu perang Jamal dan Siffin gitu, apakah mungkin ada faktor ketidakpuasan atau kecewanya Muawiyah dipecat oleh Ali? Apakah bisa terjadi atau logis jika ada pendapat yang mengatakan seperti itu, Ustaz? Mohon penjelasannya. Baik, Ustaz Bisma. Jadi sebenarnya kenapa terjadi perang Jamal itu salah satu faktor pemicunya adalah karena kelompok Tolha, kemudian Zubair dan Aisyah ya, itu sebenarnya kecewa ketika Ali menjabat khalifah, beliau tidak memproses orang yang membunuh Utsman. Nah, orang yang membunuh Utsman, hingga karena Ali ingin jangan ada peperangan, Ali ingin diselesaikan secara damai, tapi kelompok itu menolak ya. Nah, maka lahirlah perang Jamal itu ya, perang Jamal. Lalu yang Muawiyah ini memang sebenarnya awalnya kan yang mendukung Ali sebenarnya itu di awal pemerintahan Ali. Nah, tapi ya kemudian ketika ya salah satu penyebabnya karena diberhentikan itu, akhirnya dia keluar dari barisan Ali. Makanya kemudian terjadi perang Siffin itu kan adanya kelompok Muawiyah untuk menggerogoti pemerintahan Ali sebenarnya itu. Bahkan Muawiyah ini juga berupaya untuk melemahkan pemerintahan Ali saat itu ya. Jadi bagaimana membangun sebuah opini di masyarakat rakyat Arab saat itu tentang Ali. Ali ini tidak punya karakter keras di dalam menyelesaikan masalah, khususnya ketika masalah adanya kelompok Aisyah dengan Ali tadi, akibat keinginan mereka untuk menyelesaikan masalah terbunuhnya Utsman itu. Karena Ali mengedepankan upaya damai tadi. Itu Ustadz, mungkin bisa tambahkan yang lain. Oke, baik, terima kasih Ustadz. Teman-teman yang lain kalau ada tanggapannya dipersilakan.
Ustadz Darmawan tadi, Darmawan Daud bagaimana? Oke, insyaallah cukup Ustaz, karena penjelasan dari Ustadz Sofyan tadi cukup memberikan keterangan yang luar biasa, di mana mungkin penyebab Sayyidina Ali itu memberhentikan gubernur sudah kita ketahui bersama, yaitu karena memang tidak kompeten yang pertama tadi, yang kedua sudah tidak dicintai sama rakyatnya ya, terutama di situ juga karena mungkin kebijakan-kebijakan gubernur itu tidak merakyat, sudah tidak humanis, itu sangat mempengaruhi sekali, dan juga beberapa penyebab yang lain pasti berpengaruh. Oke, cukup. Insyaallah kami puas dengan penjelasannya, Ustaz. Oke, terima kasih Ustadz Darmawan Daud. Iya, Ustadz Bisma. Ada lagi? Oke, Ustazah Emilia. Jangan panjang-panjang ya Ustadz ya. Enggak. Oke. Saya cuma mau kasih tahu aja Oke, sebenarnya oke. pembahasan ini ada hubungannya dengan materi saya minggu depan, insya Allah. Nanti saya selipkan untuk penjelasan versi saya ya. Itu aja Ustadz. Oh, Terus. Oke, siap. Ya tuh. Oke, Ustadz Ustazah sekalian, saya pengennya ini kalau bahas masalah siroh itu saya senang jujur. Bahkan saya pengennya kita sampai jam 12 lah kalau bisa kuliah ya. Tapi karena besok kita ada semua kegiatan dan ada kerjaan, karena weekend juga, maka ya sudahlah kita kita kembalikan ke waktu normal saja. Semoga nanti di lain kesempatan kita dapat memanjang-manjangkan kuliah kita dalam sesi pembahasan siroh ini. Mungkin karena sudah 9:30 lewat, jadi kita cukupkan sesi pertanyaan karena sudah komplit ya, dari Khalifah Abu Bakar sampai Ali sudah mendalam semua, lumayan lah ya. Sudah terbagi rata semua, jadi sesi diskusi ini kita akhiri dulu. Kita kembalikan materinya kepada dosen kita, Syekh Rais Abdullah. Kepada Syekh Rais dipersilahkan. Baik, terima kasih. Malam ini luar biasa, diskusi yang sangat menarik dan juga temanya memang sangat merangsang ya, rasa ingin tahu kita dan rasa penasaran kita. Apresiasi saya sampaikan ya pada Ustadz Ahmad Sofyan dan semua kayaknya malam hari ini menikmati betul ya diskusi kita, dan insya Allah ini menjadi amal jariah dan ilmu yang bermanfaat bagi Ustadz Ahmad Sofyan dan juga kawan-kawan semuanya. Baik, ada beberapa hal yang mungkin ingin saya garis bawahi dari beberapa catatan yang sempat saya lakukan. Tadi diskusi tentang Qital al-Murtadin, memerangi kaum murtad. Sepeninggal Rasulullah atau setelah wafatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini PR bagi pelanjut kepemimpinan beliau ya cukup berat, karena yang pertama, sebagian orang Arab itu mereka masuk Islam bukan karena mereka tunduk sepenuhnya dan paham dengan Islam sebagai agama yang benar, tapi ada juga karena melihat kekuatan Islam yang sudah cukup kuat dan karisma yang ditunjukkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebagian mereka masuk ke dalam Islam. Maka begitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi simbol kekuatan Islam dan kepemimpinan Islam wafat, telah tiada,
sebagian besar, bukan sebagian besar ya, ada beberapa kelompok yang mereka kemudian meninggalkan ajaran Islam, mereka murtad. Ada yang karena mereka menolak untuk membayar zakat, ada yang tidak mengakui kepemimpinan Abu Bakar, kemudian ada juga yang memang kembali menganut tradisi dan agama yang lama, yaitu agama paganisme yang menyembah patung dan lain sebagainya. Dan ada juga ya, selain Qitalul Murtadin tadi juga ada beberapa kelompok yang mereka awalnya umat Islam, kemudian menjadi pengikut nabi-nabi palsu yang mereka muncul. Meninggal wafatnya Nabi Muhammad SAW. Maka pilihan yang ada di tangan Abu Bakar As-Siddiq sebagai pengganti Rasulullah SAW dalam memimpin umat Islam adalah mengajak mereka yang murtad untuk kembali ke Islam dengan persuasif. Kemudian ketika cara-cara yang persuasif itu tidak diterima, maka beliau kemudian mengirimkan pasukan ya untuk menjaga agama Islam, Hifdzuddin tentunya. Karena kalau gerakan-gerakan penolakan zakat, kemudian konversi ya dari Islam menjadi agama yang lama lagi, paganisme, menyembah berhala, tentu ini akan punya dampak yang tidak bagus. Maka diperangilah ya orang-orang yang murtad tersebut. Kemudian prestasi yang juga terlihat di masa Abu Bakar ini, selain berhasil mengatasi pemberontakan dari orang-orang yang murtad, ini prestasi yang sangat bagus dan tercatat ya. Nah, sebagai prestasi besar dari sahabat Abu Bakar adalah kodifikasi Al-Quran, Jam'ul Quran, yang ini merupakan ide cemerlang ya dari As-Sahabil Jalil Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, yang melihat bahwa kalau Al-Quran tidak dibukukan, maka dikhawatirkan generasi-generasi peninggal mereka itu ya akan bimbang tentang kitab mereka. Dikarenakan para hufadzul Quran, para penghafal Al-Quran, ketika terjadi peperangan, mereka banyak yang terbunuh, banyak yang syuhada. Maka hal itu kemudian memotivasi dan menginspirasi sahabat Umar untuk mengusulkan menghadap kepada Abu Bakar agar beliau melakukan kodifikasi Al-Quran. Dan awalnya Abu Bakar As-Siddiq keberatan ya dengan ide tersebut. Beliau mengatakan, kaifa af'al ma lam yaf'alhu Rasulullah, bagaimana aku mengerjakan sesuatu yang tidak dikerjakan Rasulullah. Tapi kemudian Umar mengatakan, hadza wallahi khair, ini baik sekali nih. Nah, akhirnya dengan terus berdiskusi, Umar bisa menyampaikan, ya, meyakinkan Abu Bakar bahwa ini bukan sebuah perbuatan yang melanggar larangan Rasulullah, ya, tidak juga
ini merupakan hal yang buruk. Dan ternyata betul ya, kalau dahulu qadarullah misalnya tidak terjadi pembukuan Al-Quran, maka generasi kita saat ini akan sangat kesulitan ya untuk bisa mengakses kitab suci tersebut. Kemudian yang berikutnya, yang juga prestasi Abu Bakar yang sangat luar biasa adalah perluasan wilayah Islam. Ini pada zaman beliau perluasan wilayah Islam sampai pada ya di Persia ya, Persia, kemudian Sam bagian barat, dan juga utara Jazirah Arab yang dulunya merupakan wilayah yang dikuasai oleh sebagian ya oleh Persia dan juga oleh Romawi, Bizantium. Nah, kemudian tadi cukup ramai juga diskusi tentang masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Kalau melihat para sahabat, saya jadi teringat ya apa yang dikatakan Rasulullah SAW, ashabikan nujum, fabi ayyihim ihtadaitum. Sahabat-sahabatku itu bagikan bintang gemintang di langit. Mana saja sahabat itu yang kalian teladani, maka kalian akan mendapatkan petunjuk. Memang para sahabat ini manusia pilihan. Dan itu juga merupakan kesengajaan ya, dan skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan mereka adalah generasi awal dari umat Islam. Dan tazkiyah untuk mereka ya, apa kita sebut dalam bahasa kita, itu disebutkan oleh Allah. Mereka Allah puja, ya, mereka Allah sebutkan sebagai generasi yang terbaik. Dalam surat Taubah, ya, wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar wal ladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an. Kemudian dalam surah Al-Hasr juga ya, walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ini merupakan ayat-ayat yang memuji para sahabat. Maka kalau ya ada di antara para sahabat Nabi ini yang menurut ya penilaian kita mereka ada permasalahan, ya, ada perang dan segala macam, ya ini tentu kita memotretnya mereka adalah manusia biasa dan mereka adalah orang yang paling paham dengan Al-Quran, mereka adalah orang yang paling paham dengan kehidupan Rasulullah, wasiat-wasiat Rasulullah. Nah, maka yang mereka lakukan itu adalah sebagai ijtihad mereka. Sehingga ketika ada perbedaan ya pola kepemimpinan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya semata-mata itu adalah ijtihad dari mereka dan memang ya kondisi yang dialami oleh satu dengan yang lain, satu khalifah dengan yang lainnya berbeda. Kondisi yang dialami oleh Abu Bakar berbeda dengan yang dialami oleh Umar. Demikian juga yang dialami oleh Umar berbeda
dengan Utsman yang berbeda dengan yang dialami oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, ketika sahabat Umar dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ini wilayah Islam sudah sangat luas. Dan tentu Futuhat Islamiyah, ya, perluasan wilayah Islam yang sudah sampai ya ke Damaskus, kemudian ke Mesir, ke Afrika Utara, Armenia, bahkan sampai Eropa Timur, ini selain apa namanya merupakan anugerah bagi umat Islam, sekaligus juga ini merupakan tantangan karena mereka harus bergesekan dengan orang-orang yang punya kebudayaan berbeda, ya, punya latar belakang kehidupan yang berbeda, dan tentu emosionalnya, ya, semuanya berbeda. Nah, maka tidak semua juga bangsa-bangsa itu masuk Islam karena paham Islam. Di zaman Abu Bakar sendiri, ya, seperti itu. Di zaman Rasulullah ada faktor-faktor seperti itu, apalagi di zaman Utsman ketika mewarisi kekhilafahan dari Umar bin Khattab. Maka banyak sekali, ya, permasalahan yang muncul di zaman Utsman bin Affan. Dan satu hal lagi, mengapa Utsman itu lebih banyak mengangkat kerabatnya, ya, ini saya baca di kitab Itmamul Wafa, di antara penyebabnya adalah karena para sahabat kubarus sahabat, sahabat-sahabat senior itu, mereka tidak mau membantu beliau untuk menjadi ya, pejabat, untuk menjadi pembantu beliau. Dan Khalifah Utsman memang pembawaannya berbeda. Beliau itu orangnya penyabar, orangnya penyantun, dan lebih suka damai, berbeda dengan Umar bin Khattab. Oleh Umar ketika beliau menjadi khalifah, dan dengan ketegasan beliau, ya, dengan gaya beliau, ya, yang ditawari mau, gitu, ya, dengan persuasi beliau, gimana kamu tinggalkan aku begini sendiri? Nah, kurang lebih bahasa kita seperti itu. Dan Umar, Masya Allah, luar biasa, sehingga yang ditunjuk oleh beliau terima. Nah, tapi dengan Utsman, ya, karena beliau itu sangat penyantun, sangat pemalu orangnya, tidak sekeras Umar, maka ada beberapa sahabat yang begitu diminta untuk membantu beliau menjadi gubernur, menjadi bupati, itu menolak, gitu. Dan kemudian perlu proses yang lama untuk mempersuasi mereka. Akhirnya beliau mengangkat orang-orang yang dekat dengan beliau. Yang dekat dengan beliau, ya, keluarga beliau. Nah, itu salah satunya, ya. Selain juga memang mereka juga orang-orang yang pernah dipercaya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan memang fitnah di zaman Utsman ini lebih besar, ya, apalagi ketika Umar bin Khattab itu meninggal, itu pun meninggalnya beliau dibunuh oleh siapa? Oleh musuh dalam selimut yang mengaku muslim, ya, tapi kemudian dia pura-pura. Bahkan sudah ada yang mendendam, gitu, sudah ada yang mendendam kepada Umar, maka Umar meninggal pun dibunuh, bukan meninggal yang normal, gitu. Itu kan menunjukkan bahwa, ya, musuh itu sudah mulai mengintai dan sudah masuk, ya, ke dalam pusat pemerintahan saat itu. Dan kemudian yang terakhir, ya,
sahabat Ali bin Abi Thalib juga berada di posisi yang tidak bisa dikatakan nyaman ya.